Kini ibu sedang susah. Indonesia telah dipercaya oleh FIFA sebagai host alias tuan rumah Piala Dunia U20 sejak 2019 lalu. Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 diumumkan secara langsung oleh Presiden FIFA Gianni Infantino di Shanghai, China pada 24 November 2019. Keberadaan timnas Israel di Piala Dunia U20 memang sudah menjadi polemik di Indonesia sejak mereka memantaskan diri untuk berlaga di Piala Dunia U20. Setelah Koster, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun juga ikut menolak Israel bermain di wilayahnya, yakni Solo. Serupa dengan Koster, Ganjar menggunakan ideologi Bung Karno menjadi landasan penolakannya. Buntut dari polemik Israel U20 ini adalah pada Minggu 26 Maret 2023, yakni ketika PSSI merilis pembatalan drawing Piala Dunia U20 yang akan digelar di Bali pada Jumat 31 Maret 2023. Anggota Komite Eksekutif Arya Sinulinga menyebutkan bahwa pembatalan dilakukan oleh FIFA. Namun, 52 hari jelang Piala Dunia U20, negosiasi tersebut tidak berhasil. FIFA membatalkan status tuan rumah Indonesia setelah Erick Thohir bertemu Gianni Infantino. Pada topik berita yang kelompok kami ambil, terdapat argumen ad hominem. Pada argumen ini merupakan strategi retorikal di mana seseorang menyerang kesalahan tulis, kesalahan istilah, kesalahan pemilihan kata, karakter, motif, atau beberapa atribut dari orang yang membuat argumen, ketimbang menyerang substansi dari argumen itu sendiri. Pada berita ini terdapat penyerangan kepada tokoh yang mengemukakan argumen, bukan argumen yang tokoh tersebut sampaikan. Fakta menunjukkan bahwa berita ini termasuk ke dalam argumen ad hominem, tertulis bahwa pendapat Ganjar kepada panitia Piala Dunia U20. Ganjar meminta mencari solusi agar turnamen antar negara itu tetap berjalan tanpa adanya negara Israel. Ganjar mengungkapkan bahwa saya berharap agar diupayakan langkah-langkah terobosan bersama tanpa kehadiran Israel, ungkapnya. Terima kasih. Baik, mengenai kasus tersebut dari keputusan FIFA dengan batalnya Piala Dunia U20 yang seharusnya diselenggarakan di Indonesia dikarenakan akibat intervensi dari beberapa kepala daerah yang menolak keikutsertaan timnas Israel pada laga Piala Dunia U20. Beberapa dampak akibat dari batalnya Piala Dunia U20 menyebabkan kerugian, salah satunya Indonesia akan mendapatkan sanksi dari FIFA. Dalam peristiwa ini Indonesia tidak akan dihukum atau dibekukan, namun akan mendapatkan sanksi yaitu berupa denda. Kemudian kerugian ekonomi yang seharusnya dalam event ini bisa mengangkat ekonomi masyarakat Indonesia untuk menjalankan atau melancarkan UMKM dengan memperkenalkan produk dan barang yang bagus untuk dipromosikan. Dalam hal ini, dampak yang terjadi pada gagalnya event internasional pada Piala Dunia U20 di Indonesia dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai bangsa yang berdaulat harus mengevaluasi secara menyeluruh akibat pembatalan event ini. Oleh karena itu, ini menjadi evaluasi secara menyeluruh agar Indonesia dapat menyelenggarakan event-event internasional yang kedepannya akan terlaksana dengan baik dan tegas. Komponen argumen dalam kasus ini mengenai batalnya Piala Dunia U20 tahun 2023 di Indonesia menjadi perbincangan publik. Di dalam kasus ini, FIFA mencabut status Indonesia sebagai penyelenggara Piala U20 pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023 akibat intervensi dari kepala daerah. Alasan yang mendasarinya adalah karena Israel masuk ke dalam 32 negara yang tanding pada FIFA tahun ini. Maka dari itu pemerintah berpegang teguh pada undang-undang yang menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Sejumlah pihak menyayangkan keputusan tersebut karena hal ini diputuskan saat sudah mendekati waktu penyelenggaraan. Seharusnya pemerintah memiliki plan D apabila Israel lulus pada seleksi FIFA tahun ini. Maka dari itu masyarakat berpendapat bahwa hal ini
ada kaitannya dengan pemilu yang akan diadakan. Jadi, para tokoh politik dianggap mencoba meningkatkan elektabilitas dari beberapa kelompok yang kontra akan kedatangan Israel ke negara ini. Dalam hal ini sudah jelas bahwa argumen merupakan suatu usaha membenarkan atau membuktikan suatu kesimpulan. Argumen tidak berarti pertikaian atau cekcok verbal. Ini bertujuan untuk membuat lawan bicara mempercayai sesuatu dan memberikan alasan untuk mempercayainya. Oke, kita akan ngejelasin 5 pola deduktif itu apa aja. Nah, pada poin pertama, pola deduktif itu spesifik yang menyatakan bahwa jika sebuah negara tidak menjamin keamanan dalam penyelenggaraan event internasional sebuah acara gitu, maka acara tersebut itu harus dibatalkan. Karena yang pertama itu Indonesia tidak bisa menjamin dalam acara penyelenggaraan event Piala Dunia U2020 tahun 2021. Nah, karena keamanan yang tidak dapat dijamin, keputusan tersebut dapat dipahami secara deduktif. Pola ini didasarkan pada asumsi bahwa keamanan adalah prioritas utama dalam mengadakan acara olahraga internasional. Jika negara tidak dapat menjamin keamanan, maka keputusan untuk membatalkan acara adalah keputusan yang tepat. Nah, poin keduanya akan dijelaskan sama Mas Aidi. Oke, poin kedua, event ini harus dibatalkan dikarenakan pada acara event internasional seperti ini terkait keamanannya lagi, yang mana setelah membatalkan Piala Dunia U20, Indonesia harus memastikan bahwa para peserta, sponsor, dan pihak lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan acara menerima penggantian yang layak. Pola ini didasarkan pada asumsi bahwa ketika sebuah acara olahraga internasional dibatalkan, banyak pihak terkait yang mungkin akan menderita kerugian finansial atau kerusakan citra. Oleh karena itu, pihak penyelenggara harus memastikan bahwa semua pihak terkait menerima penggantian yang layak. Oke, poin ketiga itu dapat dijelaskan bahwa kasus pembatalan event internasional terdapat laporan bahwa FIFA Federation International The Football Association meragukan kemampuan Indonesia, sekali lagi meragukan kemampuan Indonesia dalam mengadakan turnamen yang akbar ini, yaitu U20 tahun 2021 karena masalah logistik, infrastruktur yang tidak memadai. Terus, pola ini juga didasarkan pada asumsi bahwa pembatalan acara olahraga internasional tidak hanya sekedar tindakan reaktif, tetapi juga tindakan preventif. Dalam arti, jika sistem keamanan diperkuat, maka insiden serupa dapat dihindari di masa yang akan datang atau masa depan, kayak gitu. Karena pada event yang seperti ini pasti Indonesia akan mengadakan event-event selanjutnya yang lebih besar dan lebih akbar, kayak gitu. Selanjutnya, pada poin keempat, kelompok kami dapat menjelaskan bahwa dalam kasus terkait kebijakan politik luar negeri Indonesia menolak kontingen negara Israel, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, penolakan Indonesia terhadap keikutsertaan tim nasional Israel pada turnamen sebelumnya menjadi sorotan media. Namun, belum ada bukti secara spesifik yang resmi dalam dunia internasional bahwa kebijakan politik luar negeri menjadi faktor utama dalam pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia. Oke, dan yang terakhir, jika sebuah negara membatalkan sebuah acara olahraga internasional, maka negara tersebut harus memberikan penjelasan yang jelas secara rinci, transparan kepada semua pihak yang terlibat. Nah, Indonesia juga harus memberikan penjelasan yang jelas dan transparan. Alasannya itu apa aja sih? Terus langkah-langkahnya yang akan diambil selanjutnya gitu. Nah, kesimpulannya yang dapat kita ambil ini secara keseluruhan, pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia pada tahun 2021. Nih, tahun 2021, kalau misalkan teman-teman nanya kenapa tahun 2021 terus di tahun 2023? Karena pada tahun 2021 itu adanya sebuah bencana dunia yang mana waktu itu terdapat COVID-19. Makanya pada tahun 2021 kita diundur
ke tahun 2023 karena alasan kemanusiaan atau COVID-19 gitu. Nah, selanjutnya kesimpulannya akan diberikan juga sama Mas Agi. Dalam penyelenggaraan turnamen sepak bola skala internasional, ketersediaan infrastruktur, keamanan, dan faktor kesehatan menjadi faktor penting yang harus dipenuhi. Dan pembatalan turnamen dapat dilakukan apabila salah satu atau beberapa faktor ini tidak terpenuhi. Seperti itu, sekian. Argumen induktif adalah argumen yang kesimpulannya dihasilkan dengan kadar probable dari premisnya. Dalam argumen induktif, kesimpulan yang ditarik bukan bersifat konklusif. Argumen induktif hanya mengklaim kebenaran premis memberikan peluang bahwa konklusinya adalah benar. Salah satu jenis argumen induktif adalah generalisasi induktif, yaitu bagaimana pengetahuan tentang kategori kejadian memungkinkan kita menarik kesimpulan tentang suatu kejadian spesifik yang cocok dengan kategori umum. Dalam berita gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA Piala Dunia U20, maka argumen induktif yang dapat ditemukan yaitu dalam keterangan tertulis yang dibuat oleh FIFA pada Rabu 29 Maret 2023, FIFA menjelaskan bahwa Indonesia bakal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 karena situasi terkini di Indonesia. FIFA tidak menjelaskan secara rinci terkait situasi terkini yang dimaksudnya. Beberapa pihak beranggapan bahwa situasi terkini yang dimaksud oleh FIFA berkaitan dengan Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah yang menolak timnas Israel U20 datang ke Indonesia. Selain itu, ada juga pihak yang beranggapan bahwa situasi terkini juga berkaitan dengan kejadian tragedi Kanjuruhan pada bulan Oktober 2022 silam. Kesadaran informal merupakan kesadaran isi atau material daripada suatu argumentasi, yang dimana kerap kali terjadi karena adanya ambiguitas dalam bahasa yang disampaikan oleh para penyampai ataupun relevansi daripada argumentasi yang telah disampaikan oleh para penyampai tersebut. Dalam kasus ini, analisa yang telah kami berikan daripada kelompok kami adalah beberapa tokoh politik mengalami ambiguitas dalam penyampaian bahasa menolak terhadap timnas Israel di Indonesia. Kemudian juga relevansi berkaitan dengan argumentasi yang mereka sampaikan menyebabkan adanya kesesatan di tengah-tengah masyarakat berkaitan dengan argumentasi tersebut. Maka dari itu, tokoh-tokoh politik tersebut dianggap mencoba meningkatkan elektabilitas mereka dengan memberikan pendapat-pendapat yang meningkatkan elektabilitas mereka terhadap para kelompok ataupun organisasi yang kontra terhadap kedatangan timnas Israel di Indonesia. Terima kasih.